everyone, welcome to my channel bersama saya Nining Dian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini untuk kalian semua yang suka sama video ini dan bisa komen untuk perbaikan-perbaikan yang bisa aku lakukan di next videonya. Jadi, this video. Oke, di video kali ini aku ingin membahas mengenai historical ataupun cerita di balik sebuah makanan. Makanan-makanan apa aja yang sudah terkenal di Indonesia, khususnya dari Tiongkok. Bakpao. Siapa sih kalian yang nggak tahu bakpao? Bakpao itu adalah makanan aku dari kecil yang benar-benar soft banget, dan juga biasanya anak kecil itu kan sukanya tuh bakpao yang isinya ada yang coklat, ada yang isi ayam, dan juga ada yang isi daging dan isi kacang hijau. Pokoknya itu nikmat banget, apalagi kalau dimakan dalam kondisi masih hangat. Bakpao pertama kali ditemukan oleh seorang ahli militer Tiongkok yang bernama Zhuge Liang. Jadi Zhuge Liang ini bersama tentaranya ingin melewati suatu sungai yang berbahaya. Dan Zhuge Liang mendengar dari masyarakat sekitar bila ingin melewati sungai tersebut dengan selamat, maka si penyeberang harus memberikan sebuah pengorbanan, yaitu kepala manusia. Mendengar hal tersebut, Zhuge Liang berpikir keras dan dia tidak mau mengorbankan tentaranya hanya untuk menjadi persembahan di sungai tersebut. Dia berpikir dan akhirnya dia mengerahkan bala tentaranya untuk mencari binatang buruan dan membungkusnya di sebuah adonan tepung dan membentuk adonan tepung tersebut menjadi sangat mirip dengan kepala manusia sebagai pengganti untuk persembahan di sungai tersebut. Yang kedua, cakwe. Pasti semuanya tahu dong cakwe ini. Cakwe ini adalah makanan yang panjang, coklat, dan biasanya itu ciri khas cakwe adalah dia selalu berdampingan begini. Jadi ada satu cakwe itu ada dua batang begitu berdampingan, ya kan. Cakwe berasal dari bahasa Hokkien yang berarti hantu yang digoreng. Hantu bisa digoreng? Aku juga nggak tahu. Cakwe terkenal dari dinasti Song. Hal ini adalah melambangkan sebuah sepasang suami istri, yaitu Qin Hui dan istrinya, yang mana merekalah penyebab dari tewasnya atau meninggalnya Jenderal Liu Fei. Jadi Jenderal Liu Fei ini adalah seorang jenderal Tiongkok yang mana sangat mengabdi kepada negaranya. Jadi Jenderal Liu Fei ini dibunuh dan difitnah oleh Qin Hui. Mendengar kematian dari Jenderal Liu Fei, semua warga Tiongkok berbondong-bondong bersama-sama melakukan protes, yakni dengan membuat dua adonan tepung yang dijadikan satu yang melambangkan Qin Hui dan istrinya, lalu digoreng dan mereka makan. Jadi ini melambangkan cakwe ini adalah sepasang suami istri. The last is dumpling. Siapa yang nggak tahu dumpling? Ini makanan yang enak banget dari China. Itu sangat terkenal di seluruh dunia aku rasa, karena dumpling ini hampir semua orang itu suka dengan dumpling itu. Enak banget. Jadi dumpling itu selain enak, jadi ada kisah yang mengharukan di baliknya. Mengharukannya itu adalah ketika seorang tabib di Tiongkok Utara pulang ke kampung halamannya, dan di tengah-tengah perjalanannya dia menemukan banyak sekali warga yang kelaparan, yang mati kedinginan, dan juga banyak warga yang sakit karena pada saat itu di Tiongkok itu sedang musim dingin, dan memang di sana cuacanya lebih dingin daripada di dataran Cina lainnya. Jadi melihat itu semua, sang tabib
merasa terketuk pintu hatinya. Akhirnya tabib tersebut mendirikan sebuah gubuk dan dia membuka pengobatan serta memberikan makanan secara gratis kepada warga-warga yang terkena penyakit tersebut. Dan obatnya itu adalah dumpling. Jadi dia membuat sup dumpling yang panas. Ya, masuk akal juga sih. Kalau musim dingin, terus kita makan yang panas-panas, badan kita tuh jadi enak, jadi seger, jadi terhangatkan di dalamnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh tabib tersebut. Oke, well, jadi segitu aja video dari aku. Apabila kalian punya request atau punya sesuatu, please komen di bawah ini. Dan juga apabila ada saran, jangan sungkan-sungkan untuk kasih saran ke aku, karena aku sangat open untuk mendapatkan sebuah saran, karena untuk hal yang lebih baiknya, yang positif. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen.